perkenalkan nama saya Derisha. Di sini saya akan mereview buku dari Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya dari Zulkarnain Nasution. Yang pertama ada identifikasi buku. Buku ini berjudul Komunikasi Pembangunan. Nama penulis Zulkarnain Nasution, penerbit Raja Wali Pers Jakarta. Tahun terbit 2002 atau 2004. Jumlah halaman ada 161. Latar belakang penulis Zulkarnain Nasution, kualifikasi akademis penulis atau editor, yang bergelar Sarjana Sosial atau Ilmu Komunikasi dan MSc Magister Sains, spesialisasi ilmu komunikasi khususnya pada bidang komunikasi pembangunan dan komunikasi massa. Afiliasi institusi atau universitas. Universitas Indonesia. Zulkarnain Nasution merupakan dosen tetap dan pensiunan pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ia aktif mengajar sejak tahun 1980-an hingga masa pensiunnya. Tetap berkontribusi sebagai narasumber dan pembimbing akademik. Riwayat publikasi dan relevansi penulis dalam bidang yang dibahas. Yang pertama, buku referensi utama. Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya merupakan kunci literatur di bidang komunikasi pembangunan di Indonesia. Banyak dijadikan bahan ajar dan referensi penelitian akademik di berbagai universitas. Kedua, publikasi dan karya ilmiah. Menulis sejumlah buku serta bahan terbuka lainnya, utamanya di ranah teknologi komunikasi dan sosiologi komunikasi massa. Berperan aktif dalam mengembangkan dan menyusun kurikulum komunikasi di berbagai jenjang pendidikan. 3. Kontribusi profesi dan akademik. Sering menjadi narasumber, pembicara, dan penggagas forum komunikasi pembangunan di berbagai institusi besar, termasuk UGM dan Universitas Terbuka. Diakui sebagai pelopor komunikasi pembangunan, bukunya sejak tahun 1978 menjadi referensi wajib dalam bidang ini di banyak lembaga pendidikan. Pemikiran dan karya tulisnya rutin dikutip dalam penelitian maupun bahan ajar universitas terkemukakan di Indonesia. 4. Relevansi dan pengaruh di bidang komunikasi pembangunan. Dikenal sebagai tokoh perintis yang sangat berpengaruh dalam pengembangan studi komunikasi pembangunan di Indonesia, baik dalam tataran teori maupun praktik. Karya dan kontribusinya menjadi fondasi utama, mengisi kekurangan literatur lokal dan membimbing generasi peneliti, praktisi, serta mahasiswa dalam bidang komunikasi pembangunan. Tujuan dan sasaran buku ini. Tujuan utama buku Komunikasi Pembangunan adalah pengenalan teori dan penerapannya, karya Zulkarnain Nasution, adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana komunikasi dapat digunakan sebagai alat strategi dalam mendukung proses pembangunan, khususnya di negara berkembang. Buku ini mengkaji berbagai teori komunikasi yang berkaitan dengan pembangunan sekaligus penerapannya praktisnya di lapangan, guna memfasilitasi perubahan perilaku, penyebaran informasi, dan mobilisasi masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Adapun target audiens buku ini adalah pelajar, peneliti praktisi komunikasi pembangunan, serta pengambil kebijakan yang berkecimpung dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi. Buku ini juga sangat berguna sebagai bahan terbuka dalam perkuliahan sebagai referensi akademik maupun pedoman praktis bagi mereka yang bekerja di sektor pembangunan. Secara fungsi, buku ini ditujukan sebagai teks pengajaran dan referensi akademik yang sekaligus mengintegrasikan kajian teori dan praktik komunikasi pembangunan. Oleh karena itu, buku ini dipakai sebagai sumber belajar di perguruan tinggi maupun sebagai acuan penelitian dalam dan pelaksanaan program pembangunan di lapangan. Struktur dan organisasi. Buku Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman pembaca. Struktur buku terdiri dari beberapa bab yang terorganisasi dengan baik, diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan konteks dan latar belakang komunikasi pembangunan. Bab awal membahas konsep-konsep
dasar dan kerangka teoritis komunikasi pembangunan, termasuk 3 konsep utama seperti jurnalisme, pembangunan, dan komunikasi menunjang pembangunan. Selanjutnya, buku ini mengeksplorasi teori-teori komunikasi relevan, praktik penerapan komunikasi dan dalam pembangunan masyarakat, serta peran media dan strategi komunikasi dalam proses pembangunan. Setiap bab dilengkapi dengan penjelasan rinci yang mengalir secara logistik dari teori ke prakteknya. Di akhir bagian, buku ini menyediakan kesimpulan dan saran yang merangkum pembahasan inti dan memberikan panduan praktis bagi pembaca. Struktur ini memungkinkan pembaca, baik akademisi maupun praktisi, mengikuti alur pemikiran dan argumentasi secara runtut dan mudah dipahami, mengintegrasikan aspek teori dan aplikasi secara seimbang. Dengan adanya pengantar, pendahuluan, pembahasan rinci per bab, serta kesimpulan yang jelas, buku ini sangat efektif sebagai teks pengajaran dan referensi bagi mereka yang berkecimpung di bidang komunikasi pembangunan. Isi dan cakupan dari buku ini adalah konsep dan definisi komunikasi pembangunan dalam konteks negara berkembang, peran dan fungsi komunikasi sebagai alat strategi untuk menyebarkan informasi, mengubah perilaku, dan memobilisasi masyarakat dalam proses pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sejarah dan perkembangan paradigma pembangunan dari paradigma lama, modernisasi, dan westernisasi, hingga paradigma baru yang lebih memperhatikan aspek sosiokultural dan partisipasi masyarakat. 3 kelompok konsepsi utama dalam komunikasi pembangunan jurnalisme yaitu pembangunan, komunikasi penyelidikan, pembangunan, dan komunikasi perubahan sosial. Peranan media massa dan pendekatan komunikasi yang efektif untuk menyukseskan program pembangunan. Praktik dan aplikasi komunikasi pembangunan dan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Buku ini sesuai dengan judul dan tujuan, yakni pengenalan teori penerapan komunikasi pembangunan secara utuh dan sistematis. Buku ini mengintegrasikan aspek teori dan praktik sehingga relevan bagi pendidik, praktisi, dan pengambilan kebijakan. Tidak ada indikasi topik penting yang terlewatkan secara signifikan. Buku ini membahas aspek penting teori komunikasi pembangunan, paradigma, fungsi media, serta implementasi di lapangan dengan baik. Namun secara umum, topik tentang evaluasi dampak komunikasi pembangunan secara kuantitatif mungkin kurang mendapatkan penekanan yang mendalam, yang bisa menjadi pelengkap dalam studi-studi selanjutnya. Analisis dan argumen. Penulis Zulkarnain ini menjelaskan ide-idenya secara teratur dan jelas. Dia mulai memberikan pemahaman tentang apa itu komunikasi, pembangunan, dan bagaimana komunikasi penting untuk membangun masyarakat ikut berperan dalam proses pembangunan. Penulis menggunakan banyak sumber dari pakar komunikasi menggunakan contoh nyata untuk memperkuat penjelasannya. Dia juga menjelaskan bahwa cara-cara lama dalam pembangunan seringkali hanya meniru negara maju tanpa memperhatikan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga belum efektif. Oleh karena itu, penulis memperkenalkan cara baru yang lebih melibatkan dan menghargai masyarakat setempat dalam pembangunan. Selain itu, penulis membandingkan ide-ide dan teori dari berbagai ahli lain untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan pendekatan yang berbeda. Dia juga menghubungkan komunikasi pembangunan dengan ilmu lain seperti sosiologi dan ekonomi, sehingga pembahasan menjadi lebih lengkap dan mudah dipahami. Kualifikasi referensi dan sumber. Sumber primer dan sumber kredibel. Buku ini mencantumkan referensi dan literatur klasik dan utama dalam komunikasi pembangunan, termasuk karya-karya teori penting yang diakui secara internasional. Di dalamnya juga terdapat daftar pustaka yang lengkap di bagian akhir buku, yang memberikan validitas akademik pada isi buku. Pencantuman sumber lengkap dan benar. Penulis menyediakan daftar bibliografi di akhir tiap bab dan secara umum mencantumkan sumber-sumber pendukung dengan lengkap dan rapi sehingga memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber asli. Keterbaruan referensi. Mengingat edisi revisi buku ini terbit pada tahun 2002 sampai 2004, sebagian referensi yang digunakan memang belum mencakup perkembangan terbaru pasca tahun 2000-an.
Tetapi dalam konteks ilmu komunikasi pembangunan, sumber-sumber yang dipakai sudah dianggap cukup mendalam dan relevan untuk memahami teori dan praktik dasar di bidang tersebut. Kontribusi terhadap bidang studi. Buku ini memperkenalkan pemahaman komprehensif tentang komunikasi pembangunan dari paradigma lama hingga paradigma baru, sehingga menjadi referensi utama untuk memahami bagaimana komunikasi berperan dalam mempercepat pembangunan di negara berkembang. Teori dan konsep yang diperkenalkan. Meskipun buku ini tidak secara eksplisit menghadirkan teori baru yang revolusioner, ia menyajikan rangkaian konsep utama komunikasi pembangunan seperti jurnalisme, pembangunan komunikasi penunjang pembangunan, dan komunikasi perubahan sosial. Buku ini juga mengkritisi paradigma pembangunan klasik yang terlalu mengadopsi model negara maju tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, sekaligus memperkenalkan paradigma komunikasi pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif. Perbandingan dengan karya lain. Dibandingkan dengan karya akademis lain di bidang yang sama, buku ini menonjol karena menggabungkan teori dan praktis dalam konteks Indonesia dan negara berkembang secara umum. Buku ini tidak hanya menyajikan wawasan teori, tetapi juga aplikasi konkret yang memudahkan pembaca, terutama praktisi, dan pembuat kebijakan dan mengimplementasikan komunikasi pembangunan. Kritik dan evaluasi. Kekuatan menggabungkan teori dan praktik komunikasi pembangunan dengan jelas. Materi lengkap dan terstruktur, mudah dipahami, mudah fokus pada konteks Indonesia dan negara berkembang, relevan bagi pembaca lokal. Kelemahannya, referensi dan contoh beberapa masih lawas, belum mencakup perkembangan terbaru. Pembahasan evaluasi dampak komunikasi kurang mendalam, bahasanya kadang terlalu akademis, jadi sulit untuk dimengerti oleh pemula. Saran perbaikannya adalah menambahkan info tentang cara mengukur efektivitas komunikasi pembangunan, gunakan bahasa yang lebih sederhana dan contoh yang lebih aktual, memuat referensi agar lebih relevan dengan perkembangan saat ini. Buku ini sangat berguna sebagai dasar, tapi perlu pembaruan agar lebih cocok untuk pembaca masa kini. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah saya sangat merekomendasikan buku ini karena isinya lengkap dan mudah dipahami. Buku ini menjelaskan dengan jelas bagaimana komunikasi dapat membantu proses pembangunan, terutama di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Selain membahas teori-teori penting, buku ini juga memberikan contoh nyata penggunaan di lapangan sehingga berguna bagi banyak orang. Untuk edisi berikutnya, ada baiknya buku ini diperbaharui dengan menambahkan informasi terbaru, khususnya soal teknologi komunikasi yang berkembang dan cara mengukur apakah komunikasi pembangunan sudah efektif atau belum. Selain itu, menambahkan contoh atau studi kasus terbaru dari berbagai daerah juga akan membuat buku ini lebih menarik dan relevan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.